Oke, di sini Miss Mia akan melanjutkan materi kemarin. Ada yang ingat tentang apa? Apa ya Miss? Lupa. Oke, Miss ulang kembali ya sedikit. Kegiatan bercerita pada anak dapat dipandang penting karena memberikan dampak positif pada anak. Dengan bercerita, anak dapat berbagi dan menciptakan pengalaman bersama. Mengembangkan kemampuan anak dalam menafsirkan peristiwa yang ada di luar pengalaman langsungnya. Kegiatan bercerita juga bermanfaat dalam menarik minat dan perhatian murid, melatih pemahaman, perluasan, perbendaharaan kata, dan tata bahasa, serta dapat meningkatkan penguasaan keterampilan murid dalam mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis, dan mengembangkan imajinasi. Bercerita dapat membantu murid untuk melatih imajinasi dan keterampilan berbahasa melalui aktivitas menceritakan kembali. Murid juga dapat mengembangkan episode-episode atau versi-versi baru dengan gambaran dan imajinasi berdasarkan cerita aslinya. Nah, ada yang ingat tentang apa kemarin? Yes, storytelling. Kemarin Miss sudah membahas tentang storytelling dan tema. Kemarin aspeknya ada berapa? Ada 10. Miss sudah bahas 1 dan ada 9 lagi. Di sini Miss akan membahas 2 aspek yang telah Miss mention kemarin. Miss akan membahas tentang karakter atau tokoh. Apa itu tokoh? What is character? Character or disposition is an inner trait, the effect, all tools, behaviors, ethics, and habits that human or others living beings have. While the figure is a human or person with the large or width distribution of the population. Characters development through the story method has objective including number 1, instill a hidden model in the child's mind. The character will identical or strongly presenting a particular character. 2, improve children's exploration skills through searching for other examples such as characters in everyday life. 3. Building analytical skills and problem-solving skills relate to character behavior. At this stage, if the child finds a case where he needs to apply this helpful character, he has been able to make it happen. 4. Improving children's ability to implement character concept in daily life. Children are expected to demonstrate concept and deeds in a tangible way character in daily life. 5. Building the ability to analyze and evaluate the benefit and characterful behavior and its impact negative behavior of no character. Dalam bukunya The Art of Fiction, Notes on Craft for Young Writers, John Gardner ngomongin soal penokohan ini. Dia bilang tokoh itu penting banget di sebuah cerita. Mereka bukan cuma ada buat ngisi cerita, tapi mereka itu nyawa dari ceritanya. Gardner pengen agar setiap penulis bikin tokoh yang terasa hidup, yang punya banyak sisi dan gak cuma hitam putih. Dia pengen tokoh yang kalian bikin itu punya ciri khas sendiri, punya perasaan yang ada di dalam, dan bahkan konflik atau dilema yang mereka hadapi sendiri, mirip seperti kita di dunia nyata. Gardner also gave advice to writers to get to know their characters well. In a sense, you have to know what your character wants, what they fear,
and what makes them act that way. This is all so that readers can feel close to your character. Once they are close, they can definitely understand and care about what they are going through. So, the characterization of the character in your story makes the character in your story feel alive and has depth. That way, your story will be richer and readers can be more connected to your story. There are several definitions of character according to some experts. Ada dua dari sudut pandang. According to Zidane, 2004, character is the process of character appearance by giving the character traits or habit of the characters of a story. According to Kosasi, 2012, the definition of character is the way the author describes and develops the characters in a story. A literary work, this character is a person who takes the role or is involved in the event that occur in the course of the story. Character is often used in terms to refer to character or characteristic that show how the character in the story has. Karakter atau sifat dari seorang tokoh juga disebut sebagai penokohan. Tujuan diciptakannya karakter atau sifat pada tokoh tersebut untuk menghidupkan jalan cerita dari tokoh atau pelaku yang terlibat di dalam jalannya sebuah cerita. Sehingga penulis naskah perlu mengembangkan atau menemukan teknik yang sesuai untuk menciptakan karakter pada penokohan atau tokoh. Dan oleh sebab itu, penulis atau pengarang memperlihatkan penokohan atau karakter pada tokoh dengan bagaimana penulis atau pengarang menampilkan tokoh-tokoh dalam satu cerita, sehingga penonton atau pembaca mampu mengetahui bagaimana karakter atau sifat daripada tokoh yang ada di dalam cerita tersebut. Nah, setelah memahami apa itu karakter tokoh, kini akan dipelajari mengenai apa saja jenis-jenis karakter tokoh yang ada di dalam cerita untuk dapat menggambarkan sifat atau watak dari seorang tokoh di dalam cerita. Pengarang atau penulis untuk menciptakan penokoh berdasarkan jenis-jenis karakter tokoh. Nah, di sini ada types of characters. Ada 12, banyak banget ya. Nah, yang pertama ada protagonis. Yang kedua ada antagonis. Yang ketiga tritagonis. Yang keempat skeptik. Yang kelima sidekick. Yang keenam kontagonis. Yang ketujuh ada guardian. Yang kedelapan ada reason. Ada yang kesembilan ada emotion. Yang kesepuluh deuteragonis. Yang ke-11 ada foiled, dan yang ke-12 atau yang terakhir ada include. Mari kita bahas satu persatu dari karakter-karakter yang ada di dalam sini. Yang pertama, protagonis. Protagonists are types or characters that are most highlighted within their path or storyline. Usually, this protagonist is described as having a good disposition and traits and is also positive, so that this protagonist is widely liked by the audience or readers or literary works. Tak heran jika tokoh protagonis ini berhasil menyita empati dan perhatian para pembaca. Hal ini karena pembaca diajak mengikuti kisah tokoh protagonis untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Masalah yang dihadapi tokoh protagonis ini bisa datang dari siapa saja, bahkan dari tokoh lain. Sehingga bisa dibilang bila
tokoh protagonis ini akan menentukan bagaimana jalan cerita dan segala keputusan yang terjadi serta menjadi penentu di dalam alur cerita yang sedang berjalan. Yang kedua, ada tokoh antagonis maksudnya. Maaf. In addition to the protagonist, the next types of characters are antagonists. The antagonist is a character who contrasts with the protagonist, where this antagonist is described as a character who has a bad position or trait and usually becomes an enemy or hostile to the protagonist. Jadi, tokoh antagonis ini biasanya dibenci oleh penonton atau pembaca karena sifatnya yang dinilai merugikan atau menyebalkan. Meskipun demikian, biasanya penulis sengaja memberikan porsi yang cukup banyak bagi tokoh antagonis ini sehingga semakin membuat pembaca atau penonton melihat jengkel, tetapi tetap menyita perhatian penonton atau pembaca. Dengan adanya sifat buruk para tokoh antagonis tersebut, masalah di dalam cerita atau konflik biasanya semakin memanas. Konflik di dalam cerita yang digambarkan di dalam alur juga biasanya muncul karena peran atau perilaku yang dilakukan tokoh antagonis. Dan yang ketiga, ada apa? Ada tokoh tritagonis. The next character who usually appears in the character or characterization is the tritagonist character. This tritagonist character usually appears in the story is a character who is able to mediate between the dispute or conflict that is present between the antagonist and the protagonist. Selain menjadi penengah, tokoh tritagonis ini juga bisa memberikan pendapat dan memberi nasihat bagi tokoh protagonis dan tokoh antagonis yang tengah berkonflik. Sehingga jika disimpulkan, kehadiran tokoh tritagonis ini di dalam cerita atau karya sastra adalah menjadi tokoh yang mencari jalan keluar terbaik dari permasalahan yang terjadi antara tokoh antagonis dan tokoh protagonis. Dan yang keempat ada skeptik. Skeptic. In general, there are only 3 types of famous characters described above, namely the protagonist, the antagonist, and the tritagonist. But there are also other types of character who color their course in the plot in a story. Jadi, meskipun hanya jadi tokoh pendukung, tokoh skeptik ini biasanya menjadi pelengkap munculnya konflik. Nah, tokoh skeptik ini itu juga bisa berperan menghidupkan alur atau jalan cerita agar jalan cerita tidak terkesan datar dan monoton. Yang kelima, ada sidekick atau sidekick. Nah, in addition to skeptical characters who also support the course in the story other than the protagonist, antagonist, and tritagonist are sidekick characters. The sidekick figure is usually a figure who appears or erases as a counterweight to the emergence of skeptic figures. Hadirnya tokoh sidekick ini menjadi pendukung yang berperan menghidupkan alur cerita atau jalan cerita agar tidak monoton dan konflik yang terjadi juga semakin menarik dan berkembang. Selanjutnya yang nomor 6 ada tokoh kontagonis. Nah, next tokoh kontagonis ini although not too familiar compare the protagonist, antagonist, and tritagonist. This contagonist character also plays a good role in developing or supporting the course of the story or plot in the story and supporting the actors in it.
Hal ini karena sifat dari tokoh protagonis ini hanya menjadi pendukung konflik yang muncul, sehingga konflik atau jalannya cerita yang terjadi atau berlangsung lebih hidup dan lebih menarik lagi. Selanjutnya, yang ketujuh, ada tokoh guardian. Next, a guardian figure appears similar to the role as the name suggests. This guardian character appears as the protector of the main role. This guardian character usually appears at the presence of a protagonist figure. The guardian figure will appear as a counterweight to the characters who appear before. Nah, karena tokoh guardian ini berperan sebagai pelindung pemeran tokoh utama, tokoh guardian ini biasanya digambarkan sebagai tokoh yang memiliki sifat yang bijak dan baik hati, sehingga mampu menjadi pelindung bagi pemeran utama di dalam cerita yang sedang berlangsung. Tadi udah yang ketujuh, sekarang yang kedelapan, Reason. Tokoh Reason ini digambarkan sebagai tokoh yang memiliki karakter yang tenang dan selalu berpikir logis serta sabar. Oleh sebab itu, tokoh Reason ini akan membantu menyelesaikan masalah dengan cara membantu tokoh utama dalam penyelesaian masalah atau konflik yang dihadapi. Dan yang kesembilan ada emotion. Nah, tokoh emotion ini memiliki sikap atau sifat yakni tidak bisa berpikir tenang. Jadi tokoh emotion ini digambarkan sebagai tokoh yang tidak bisa mengendalikan perasaannya dan tidak bisa berpikir tenang. Oleh sebab itu, kehadiran tokoh emotion ini menambah bumbu di dalam jalannya sebuah cerita. Nah, tokoh emotion ini itu bisa muncul dan memicu adanya konflik baru dan konflik besar yang akan terjadi di dalam rangkaian cerita, sehingga cerita semakin panjang dan semakin menarik. Dan yang ke-10 ada deuteragonis. Tokoh deuteragonis ini digambarkan sebagai sosok tokoh yang menjadi teman baik, tempat curhat, atau sosok yang selalu ada bagi tokoh protagonis dan membantu tokoh protagonis untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Yang ke-11 ada foil. Next is the name supporting figures and the skeptic supporting figure. The foil supporting figure, who has the same role as the skeptic character, is a figure we will always accompany and support the role of the main character, in this case the antagonist. Nah, di tokoh foil ini nantinya akan berperan sebagai tokoh yang membantu tokoh antagonis dalam menyelesaikan masalah atau memenangkan konflik di dalam cerita atau alur cerita yang disajikan. Dan yang terakhir, yang ke-12 ada figuran, ya, atau include. Jenis-jenis karakter tokoh yang selanjutnya atau yang terakhir ada figuran. Seperti yang kita ketahui bersama, tokoh figuran itu yang ada di dalam jalan cerita adalah sebagai karakter yang melengkapi jalannya sebuah cerita. Tokoh figuran di dalam cerita ini tidak terlalu sering muncul seperti pemeran utama. Nah, tokoh figuran ini seringkali memiliki sifat yang lucu dan menyenangkan, sehingga bisa menjadi penghibur bagi tokoh utama dan juga mampu menyeimbangkan jalannya cerita, sehingga bisa diterima penonton dengan baik. Oke, jadi itulah ke-12 karakter yang telah Miss jelaskan.
Oke, selanjutnya Miss akan membahas tentang setting or latar. What is setting in a story? Ada yang tahu? Jadi, the setting in the story is the author's attempt to tell an event or story by describing its atmosphere, time, and space. In literary works, the background of the story is very important to be written because it can help shape the reader's imagination as well as build imagination and image for the audience. Okay, next slide, types of story backgrounds. Nah, di sini ada 5 jenis. Yang pertama ada setting. Yang kedua ada background. Yang ketiga time background. Yang keempat social background. Dan yang kelima tool background. Miss akan membahas satu persatu. Yang pertama, latar tempat atau setting. So, the background of the place story can also be interpreted as writing a story that refer to a place used in writing a story. For example, in a story, it tells a place to live. For example, in the city, in the countryside, in the forest, and a certain area. Jadi, jika kamu membaca sebuah novel ataupun cerpen yang ada di dalamnya menceritakan tempat si tokoh itu tinggal, atau setidaknya di dalam karya sastra tersebut menyebutkan sebuah daerah, maka itulah yang disebut dengan latar tempat. Yang kedua, background atau latar suasana. The background of the atmosphere is one of the ways the writer brings literary works to live through the atmosphere felt by the character. Examples of atmospheric backgrounds are set atmospheres, cloud atmosphere, cold atmosphere, or hot atmosphere, and many more. Dan kelihatannya itu sepele, tetapi dalam karya sastra memasukkan suasana latar atau latar suasana itu hal yang penting. Karena berkat latar suasana dapat mendorong dan menghidupkan emosi pembaca. Jadi, pembaca seolah-olah tahu dan merasakan apa yang terjadi di dalam cerita tersebut. Yang ketiga, time background atau latar waktu. When reading short stories and novels, what make you memorable? Maybe the background part of place? Or the background of the atmosphere, or is the precisely from the time setting? It turns out the time setting is one of the settings that must also be mentioned in literary works. Coba aja jika buku horor tersebut sebutkan latar waktunya siang hari, maka pembaca pun tidak tegang dan tidak takut meskipun ada adegan atau cerita yang seram. Karena di dalam imajinasi pembaca disebutkan latar waktunya itu ada di siang hari. Dari contoh itu sudah jelas pentingnya latar waktu itu disebutkan dalam sebuah karya sastra. Tidak lain dan tidak bukan demi membangun impresi dan emosi pembaca. Yang keempat, ada social background. Contohnya, karya sastra yang menonjolkan latar sosial adalah kisah cinta antara orang pribumi yang mencintai seorang bangsawan Western. Karena adat, tradisi, dan pandangan hidup dari kedua tokoh tersebut, terjadilah pertentangan hebat yang mampu menjadikan karya tersebut semakin dramatis dan menegangkan. Yang kelima, and last, types of story backgrounds ada tool background. Meanwhile, what is meant by instrumental background is a setting that includes instrumental elements in a literary works. Of course, the scope of the tool's background comes in many forms. Well, the use of this tool is usually not so prominent.
But as a writer, it is majority to include the background of the tool to make it easier for readers to understand the message conveyed. Oke, itu dari kelima types of story backgrounds yang telah Miss jelaskan. Oke, jadi itu materi yang udah Miss sampaikan. Sekarang kita akan masuk ke question. Di sini ada 5 question seperti yang pernah kita kerjakan kemarin. Akan Miss bahas satu per satu dan akan Miss baca soalnya satu per satu. Miss akan memberikan waktu sebanyak 30 detik di setiap soalnya. Kita bahas dari nomor 1. What are the names of the good and bad characters in the story? A. Protagonist and antagonist. B. Antagonist and tritagonist. C. Deuteragonist and critagonist. Jadi, Miss akan berikan waktu 30 detik untuk menjawab. Dimulai dari sekarang. Ayo dibaca lagi dan ingat-ingat apa tokoh baik dan tokoh jahat di materi yang telah Miss sampaikan tadi. Waktunya habis. Oke. Jawabannya adalah, ada yang tahu? Oke, jawabannya adalah A, protagonis dan antagonis. Miss, kenapa nggak B, antagonis dan tritagonis? Kenapa nggak C, deuteragonis dan kontagonis? Tadi Miss udah bahas kalau protagonis dan antagonis ini adalah tokoh jahat dan tokoh baik. Kalau antagonis dan tritagonis, antagonis ini tokoh jahat dan tritagonis ini gabungan. Nah, kan Miss bilang tokoh baik dan tokoh jahat. Jadi yang paling benar adalah A, protagonis dan antagonis. Ada yang benar? Ada yang salah? Kalau ada yang salah, kita coba di soal yang lain ya. Oke. Number 2. The child does like to think of himself as greater than his peers. What is the character of the child? Ini enggak multiple choice, jadi kalian tebak ini karakternya apa dari kalimat yang Miss sampein. Miss kasih waktu 30 detik mulai dari sekarang. The child does like to think of himself as greater than his peers. Apa karakter dari anak tersebut? Waktunya sedikit lagi. Oke, time's over. Jadi, apa jawabannya? What is character of child? Ya, jawabannya ada arogan, sombong. Ada yang benar? Karena di sini dia the child does like to think himself as greater than his peers. Kelihatan sekali kan arogannya? Oke. Nomor 3, number 3. What is setting in a story? A. Character that play an important role the time and place where a story take place. C. Storyline. Miss kasih waktu 30 detik mulai dari sekarang. What is setting story? Apa itu latar dari sini? Ini maksud dari latar. Time's over. Jadi jawabannya apa? Yes, B. The time and place where a story take place. Miss, kenapa enggak A? Miss, kenapa enggak C? Jadi, latar tempat yang telah Miss bilang tadi, latar ini adalah tempat dan waktu. Di sini kita bisa lihat dari
types of backgrounds, dan di situ yang telah Miss jelaskan juga ada. Karena latar itu bukan karakter yang penting dan juga bukan storyline, karena sudah jelas di yang sebelumnya Miss jelaskan tadi. Oke, number 4. The relationship between the setting and theme in the story. A. The setting determines the genre of the story. B. The setting can reinforce the theme of the story by depositing a relevant social, cultural, or historical context. And C. The setting only depicts in the physical space in the story without being related to the theme. Oke, seperti biasa Miss kasih waktu 30 detik mulai dari sekarang. Oke, ayo. Apa hubungan latar dan tema dari cerita? Oke, waktu habis. Jadi jawabannya adalah B. The setting can reinforce the theme of the story by dissipating a relevant social, cultural, or historical context. Kenapa? Karena latar seringkali berhubungan erat dengan tema. Misalnya, sebuah cerita yang membahas ketidakadilan sosial mungkin menggunakan latar masyarakat yang terbelakang atau penuh konflik yang memperkuat tema tersebut. Masih ada yang belum benar? Oke, kita coba di soal terakhir. Oke, kita coba soal di nomor 5. Kita baca ya sama-sama. Pay attention to the following text. 1. When the king searched for the yellow princess, no one knew where she had gone, and her sister were silent in the thousand language. Kalimat kedua, the king was furious and shouted, "A bodyguards! Find the yellow princess!" Number 3, kalimat nomor 3, days, week, months, no one has succeeded in finding it. Kalimat nomor 4, the king was very sad and said in his heart, "I'm a bad father. In that case, let me send my children to a distant place to study and hand their morals." Kalimat nomor 5, so he sent his daughters to school in a distant land. Kalimat nomor 6, and last kalimat, the king himself often meditate in the place garden, sad to think of the yellow princess who disappeared without a trace. Oke, soalnya adalah the statement that proves the background of tense atmosphere is contained to be number sentence. A. Kalimat nomor 1 dan 2, B. Kalimat kedua dan ketiga, and C. Kalimat keempat dan 5. Seperti biasa, Miss akan memberi waktu 30 detik mulai dari sekarang. Ayo, the statement that the background of the sentence atmosphere is contained in the number sentence. Boleh dibaca kembali. Oke, time's over. Jawabannya adalah A. Kenapa? Karena latar adalah keterangan mengenai ruang, waktu, dan suasana terjadinya peristiwa-peristiwa dalam suatu karya sastra. Latar dibagi menjadi 3, yaitu latar waktu, latar tempat, dan latar suasana.
Latar waktu adalah latar keterangan waktu yang terjadinya peristiwa dalam cerita. Latar tempat adalah keterangan lokasi peristiwa dalam cerita. Latar suasana itu menggambarkan suasana peristiwa yang terjadi. Latar menegangkan pada cerita itu ditandai dengan nomor 1 dan 2 karena kutipan 1 dan 2 menggambarkan situasi raja yang cemas kehilangan putrinya. Diperjelas dalam kalimat tersebut ada kutipan peristiwa kakak-kakaknya, diam 1000 bahasa, dan raja berteriak. Kalimat nomor 3 adalah keterangan lamanya waktu pencarian, tidak merupakan latar suasana yang menegangkan. Nah, kalimat 4, 5, dan 6 itu menunjukkan suasana yang menyedihkan. Jadi jawaban yang benarnya adalah A. Kalimat nomor 1 dan 2. Bagaimana? Ada yang benar semua? Ada yang benar 4? Ada yang benar 3? Ada yang benar 2? Ada yang benar 1? Gak apa-apa, nanti kita coba lagi di next materi. Okay, in the conclusion, overall, figures have a very important role and function in various forms of literary works and artistic works. They not only help build storylines, but they also convey moral messages, create tension, represent values and norms, and have a function in everyday human life, and the setting to know the course of a setting. Nah, jadi dari materi yang telah Miss sampaikan, itu adalah kelanjutan dari aspek-aspek dari storytelling yang ke-10 telah Miss sampaikan sebelumnya. Udah 3 aspek yang telah Miss sampaikan, ada 7 aspek lagi. Semoga ilmu yang Miss sampaikan, materi yang telah Miss sampaikan bermanfaat untuk menambah ilmu kalian semuanya. Tunggu Miss di video selanjutnya, ada 7 aspek lagi yang belum Miss bahas. Mohon maaf apabila ada salah kata. Miss akhiri, see you the next video. Bye-bye.